wabarakatuh. Kami dari Fakultas Sains dan Teknologi D3 Keperawatan dari kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Melisa Triarsari dengan NIM 232431298. Di sini kami akan membahas tentang materi dengan judul infusi pleura. Perkenalkan, nama saya Wadesi Kumedita Salvia, NIM 2324138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Kaprisa dengan NIM 232431193. Perkenalkan, nama saya Alia Fitriani dengan NIM 232411471. Perkenalkan, nama saya Fadil Romo dengan NIM 232431303. Adapun pengertian efusi pleura. Efusi pleura adalah kondisi medis yang ditandai dengan penumpukan cairan di ruang pleura, yaitu ruang antara paru-paru dan dinding dada. Adapun penyebab efusi pleura, yang pertama infeksi. Infeksi penyakit seperti pneumonia dan tuberkulosis dapat menyebabkan peradangan pada pleura sehingga terjadi efusi pleura. Yang kedua ada kanker. Kanker paru-paru, kanker payudara, dan kanker perut dapat menyebar ke pleura menyebabkan penumpukan cairan. Yang ketiga, gangguan autoimun. Gangguan autoimun, penyakit autoimun seperti lupus dan rheumatoid arthritis dapat menyerang jaringan pleura, menyebabkan efusi pleura. Yang terakhir ada cedera. Cedera pada dada seperti fraktur tulang rusuk atau trauma tumpul dapat menyebabkan efusi pleura. Terus kita bisa melihat pathway dari efusi pleura, yang dimana itu yang pertama ada infeksi, terus adanya peradangan permukaan pleura sehingga terjadinya permeabilitas vaskular. Terus ada penghambatan drainase limfatik, terjadinya tekanan kapiler paru meningkat sehingga menyebabkan adanya tekanan hidrostatik dan transudani. Yang ketiga itu ada tekanan osmotik koloid plasma, adanya cairan intravaskular disebabkan karena adanya tekanan osmotik dan membuat edema kapum pleura. Ketiga bagian ini dapat menyebabkan efusi pleura, penumpukan cairan dalam rongga pleura sehingga menyebabkan ekspansi menurun. Sesak nafas sehingga diagnosa yang diambil adalah pola nafas tidak efektif sehubungan dengan adanya DSDO. Yang kedua itu diagnosa yang diambil adalah sesak nafas. Nyeri dada, diagnosa yang diambil gangguan pola tidur dikarenakan adanya ketidaknyamanan pada dada yang nyeri. Terus yang ketiga itu ada nafsu makan menurun, sehingga diagnosa yang diambil adalah gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi dikarenakan adanya nafsu makannya menurun karena terjadi sesak nafas. Manifestasi klinis efusi pleura. Yang pertama ada sesak nafas. Efusi pleura dapat menekan paru-paru sehingga membuat sulit bernapas. Yang kedua itu ada nyeri dada. Nyeri dada dapat terjadi karena peradangan pada pleura atau tekanan pada saraf di sekitar dada. Yang ketiga itu ada batuk. Efusi pleura dapat menyebabkan batuk kering atau batuk berdahak. Terus kelompok saya mengangkat 3 diagnosa keperawatan. Yang pertama itu gangguan pola nafas tidak efektif, yang dimana obstruksi saluran pernapasan seperti asma, bronkitis, adanya penumpukan cairan dalam rongga pleura sehingga ekspansi menurun dan menyebabkan pola napas yang tidak efektif. Terus yang kedua itu ada gangguan pola tidur berhubungan dengan ketidaknyamanan, sulit tidur atau mempertahankan tidur dikarenakan adanya sesak yang mengganggu tidur atau posisi yang tidak nyaman. Yang ketiga itu ada gangguan pemenuhan, menurunnya nafsu makan, kebutuhan nutrisi, kekurangan asupan makanan yang cukup atau seimbang sehingga tubuh tidak mengabsorpsi makanan dengan. Komplikasi efusi pleura. Yang pertama ada pneumonia, yaitu cairan di ruang pleura dapat menjadi tempat berkembang biak bakteri sehingga menyebabkan pneumonia. Yang kedua ada pneumotoraks. Cairan di ruang pleura dapat menekan paru-paru sehingga menyebabkan pleura. Yang ketiga ada emphysema. Cairan di ruang pleura dapat terinfeksi sehingga menjadi nanah yang disebut emphysema. Berikut yaitu pencegahan efusi pleura. Yang pertama, kontrol penyakit dengan cara menghindari atau mengendalikan penyakit yang dapat menyebabkan efusi pleura.
seperti infeksi dan kanker. Yang kedua, vaksinasi. Melakukan vaksinasi terhadap penyakit yang dapat menyebabkan efusi pleura, seperti pneumonia dan tuberkulosis. Yang ketiga, ada perawatan kesehatan, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi efusi pleura secara dini. Yang keempat, gaya hidup sehat. Mempertahankan gaya hidup sehat seperti makan makanan bergizi, berolahraga teratur, dan menghindari merokok. Prognosi efusi pleura. Faktor prognosis. Penyebab prognosis dapat bervariasi tergantung penyebab efusi pleura. Efusi pleura yang ringan biasanya dapat disebabkan dengan pengobatan, sedangkan efusi pleura yang berat dapat menyebabkan komplikasi serius. Efusi pleura yang ringan biasanya dapat disembuhkan dengan pengobatan, sedangkan efusi pleura yang berat dapat menyebabkan komplikasi serius. Kita masuk pada bagian pengobatan. Pengobatan yang tepat dapat meningkatkan prognosis dan mencegah komplikasi. Pentingnya penanganan efusi pleura. Penanganan efusi pleura sangat penting untuk mencegah komplikasi yang mengancam jiwa. Perawatan tepat waktu dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien. Kesimpulan efusi pleura. Efusi pleura adalah kondisi medis yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, kanker, dan gangguan autoimun. Penanganan tepat waktu dapat membantu mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien.